너 내가 누군 줄 알아? 맞아, 그 사람이야. 너 왜 사람 말 안 믿었어? 그 남자 봤어요. 못생기지 않았다. 생겼. 송유철 씨는 억울한 사람입니다. 제대로 밝혀내고 말 겁니다. 이혼 서류예요. 이젠 정말 그러기 싫어. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama yang dirilis tahun 2018 berjudul The Miracle We Met. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Setelah mengatakan hal itu, Hae-jin malah minta maaf karena sudah membuatnya bingung. Dia merasa kasihan pada suaminya dan menyadari ini adalah masa terberat buatnya. Di minimarket, detektif memberitahu harus menemukan pelaku yang merusak mobil suaminya. Dia sudah mengirim video rekaman CCTV minimarket ke ponsel Yonha dan mencurigai pelakunya adalah orang itu. Sebelum tidur, Hyunchul bicara pada almarhum Song Hyunchul. Dirinya harus bersikap seolah adalah dia agar bisa melindungi keluarganya dan keluarga dia. Hyunchul minta bantuannya karena tidak ada orang lain di sisinya. Keesokan harinya, Yonha mengikuti pelatihan menjadi pegawai asuransi, sementara Modong bekerja di tempat konstruksi. Dan Hyunchul datang ke bank tempatnya bekerja. Semua pegawai menyambutnya. Hyunchul terus memberi salam sambil membungkuk hingga masuk ke ruangannya. Jungman mengucapkan selamat karena dia sudah kembali bekerja, kemudian memperkenalkan dirinya. Hyunchul minta bantuannya karena dia tidak tahu apa-apa. Di luar ruangan, dia memberitahu Hyunchul bersikap sangat aneh. Beng-woo memutuskan masuk ke dalam. Hyunchul langsung membungkuk dan memberitahu namanya. Begitu juga dengan Beng-woo. Lagi-lagi Hyunchul minta bantuannya untuk mengatasi segalanya karena dia tidak tahu apa-apa. Di luar ruangan, Beng-woo membenarkan Hyunchul terlihat aneh. Dia menyuruhnya mengatasi segalanya. Jungman bilang biasanya dia selalu mengatakan bereskan semuanya. Selanjutnya Hyoju masuk. Dia mengucapkan selamat sudah kembali bekerja. Donggu mengetuk pintu dan Hyoju keluar. Hyunchul memberitahu merasa khawatir karena tidak tahu apa-apa. Mana bisa dirinya bekerja di sini. Donggu mengatakan saat masih SMA, dia bisa mengerjakan soal lebih cepat daripada gurunya. IQ-nya tinggi, jadi yakinlah pada kemampuan otaknya. Dia bisa mempelajari semuanya kembali. Di supermarket, Sang-moo memberitahu sudah mengirim dokumen yang diperlukan untuk menemukan orang tuanya. Kemudian mengajaknya makan bersama di food court. Dia tahu sebentar lagi waktu kerja Hae-jin selesai. Jadi Hae-jin tidak bisa menolak permintaannya. Saat makan, Sang-moo bertanya apakah dia bekerja paruh waktu. Hae-jin membenarkan namun dia berniat bekerja full time. Kemudian menceritakan seorang CEO baru akan memimpin supermarket ini. Mereka belum pernah melihatnya, namun mereka berharap banyak. Menurut rumor, dia berpikiran sangat terbuka dan tampan. Di tempat yang lain atau bertemu dengan Mao. Mao yang akan membantunya menyelesaikan masalah yang terjadi pada Hyunchul. Mao adalah kepala komunikasi yang punya 11.894 kepribadian. Mao mengatakan dia telah melakukan perbuatan memalukan dengan membuat masalah di dunia manusia atau minta maaf. 죄송합니다. Lalu Mao memberitahu akan tinggal di dunia manusia sampai Song Hyunchul kembali ke rumahnya. Di ruang kerjanya saat membuka buku, tiba-tiba Hyunchul mengerti semuanya, membuatnya bingung. Telepon berdering. Saat diangkat, orang itu bicara menggunakan bahasa Inggris. Dan Hyunchul bisa mengerti kemudian menjawabnya. Oh, oke. Thank you. Di rumah Yonha, dia meminta ayah mertuanya untuk berhenti bekerja di tempat konstruksi. Namun ayahnya menolak. Modong mengatakan pekerjaannya sama sekali tidak melelahkan. Lalu Yonha memberitahu datang ke bank. Pegawai bank bilang tidak ada lagi pinjaman atas nama suaminya.
Padahal waktu itu mereka bilang Hyunchul meminjam uang. Jisoo tiba di rumah. Dia memberitahu teman ayahnya selalu mengirimkan pesan agar dia selalu semangat. Mereka sudah bertemu dan makan bersama. Dia baik sekali. Dia terlihat keren, suaranya bagus, dan lebih muda dari ayahnya. Modong mengatakan apakah mungkin orang itu yang mendatanginya dan melakukan penipuan belum lama ini. Yonha kemudian memperlihatkan video orang yang merusak mobil Hyunchul. Di kantornya, Hyunchul ditelepon oleh Prestir Bang Shin-ha. Dia mengucapkan selamat telah kembali bekerja. Hyunchul mengatakan dia lupa kata sandi sistem banknya. Dia harus bekerja tapi tidak bisa mengaksesnya. Setelah berhasil membukanya, Hyunchul bingung kenapa Prestir Bang Shin-ha bisa mengetahui sandinya. Selanjutnya, Hyunchul bertanya kapan jam pulang kantor ini. Jungman menjawab resminya jam 7 malam, tidak resminya jam 8 malam, dan dia biasa pulang tengah malam, tidak ada batasan waktunya. Hyunchul minta maaf, dia minta izin pulang cepat hari ini. Mulai besok, dia akan bekerja keras. Hyunchul datang ke toko buku. Dia membuka buku berbahasa Inggris dan tiba-tiba bisa mengerti semuanya. Lalu dia membuka buku biografi Song Hyunchul, kepala cabang. Song Hyunchul bisa memajukan bank yang gagal dalam 1 tahun dan kepala cabang termuda sepanjang sejarah Bang Shin-ha. Atau bertanya bagaimana caranya dia bisa membaca buku bahasa Inggris. Mau menjelaskan otak adalah bagian dari tubuh manusia. Almarhum Song Hyunchul adalah pria yang sangat pintar. Itu adalah kemampuan otak almarhum Song Hyunchul yang diperoleh sebelum dia meninggal. Mau membuktikannya, dia berubah lalu berjalan di hadapan Hyunchul dan Hyunchul meliriknya. Mau mengatakan penyewa dan tuan tanahnya sama saja. Mereka tidak tahan jika melihat wanita cantik. Dia merasa khawatir apalagi yang akan terjadi jika melihat betapa cantiknya istri almarhum Hyunchul. Apakah orang ini akan kembali ke istrinya atau tidak? Pulang kerja, mereka makan bersama. Hyunchul bertanya apa yang dia kerjakan di supermarket. Hae-jin menjawab dia bekerja di bagian pelayanan pelanggan, menerima pengembalian dan penukaran barang. Hyunchul kemudian bertanya bagaimana dia bertemu dengan suaminya. Hae-jin memberitahu dia yang mengejarnya. Hyunchul yakin itu cinta pada pandangan pertama, makanya dia mengejarnya. Setelah makan, Hae-jin memberitahu Kang Ho belum pulang. Dia sedang mencari harta karun. Dia tahu dari gurunya yang menemukan peralatan mencari harta karun di tas Kang Ho. Hyunchul tertawa mendengarnya dan memberitahu jangan khawatir. Hae-jin merasa heran, biasanya dia marah dan menyalahkannya. Hyunchul mengatakan kenapa dirinya harus marah. Anak-anak bukan hanya dibesarkan oleh ibunya, lalu memberitahu jangan cemas. Dia yakin tidak ada masalah, kemudian menyuruhnya istirahat. Karena untuk membesarkan anak seperti itu, seorang ibu harus kuat. Tidak lama setelah itu, Hyunchul melihat Hae-jin tidur di sofa. Dia mengambil selimut. Hae-jin membuka matanya setelah Hyunchul kembali ke kamar. Keesokan harinya di kantor polisi, wartawan datang memperkenalkan dirinya dari jurnal mingguan bernama Kim In-suk. Kim In-suk bicara dengan rekan Dong-su. Saat dia lengah, Kim In-suk memasang penyadap di bawah meja Dong-su. Di supermarket, teman Hae-jin memberitahu CEO yang baru sedang berkeliling untuk memperkenalkan diri. Sang-mu tiba di bagian pelayanan pelanggan. Pegawainya memperkenalkan Sang-mu sebagai CEO baru mereka. Sang-mu menyapa Hae-jin. Dia memberitahu bukan pelanggan di supermarket ini dan dia minta bantuannya. Di Bang Shin-ha, Dong-su menunjukkan identitasnya, kemudian memberitahu maksud kedatangannya untuk bertanya mengenai pinjaman Song Hyunchul. Subin mengantarnya ke ruangan Hyunchul. Setelah menunjukkan ID-nya, Dong-su menjelaskan mengenai pinjaman Hyunchul. Dia butuh tahu cabang Bang Shin-ha mana yang mengeluarkan pinjaman itu. Song Hyunchul meminta Dong-su untuk menunggunya. Dia berjalan keluar dan melihat sekelilingnya. Dia sadar berada di bank di mana dia ditolak meminjam uang, lalu melihat cermin. Dia bertanya pada almarhum Song Hyunchul, kenapa tidak percaya padanya dan mengabaikannya, kemudian memukul kaca. Hyunchul kembali ke ruangannya. Detektif melihat tangannya luka. Dia mengatakan Hyunchul tidak bersalah, tolong buktikan kebenarannya. Kepala cabang dengan sengaja mengusirnya.
Jadi dia tidak bisa melakukan pinjaman sehingga kehilangan restorannya. Dirinya akan bekerja sama untuk membongkar kebenarannya. Dong-soo mengatakan waktu itu dia adalah kepala cabang yang mengusirnya. Hyun-chul mengatakan benar itu adalah dirinya, Song Hyun-chul. Setelah detektif pergi, Prestir Bang Sin-ha datang. Dia bertanya apakah Hyun-chul sudah bisa kembali bekerja dengan normal dan ingat segalanya. Hyun-chul memberitahu dia tidak ingat apa-apa. Dia harus mulai bekerja dari awal lagi. Prestir mengatakan akan mengirim orang dari kantor pusat untuk mengajari semuanya. 감사합니다. Sementara itu, saat Yeon-ha berjalan, pria yang merusak mobil suaminya menabraknya, kemudian mengambil ponselnya yang jatuh dan memberikannya pada Yeon-ha. Yeon-ha hanya bisa diam karena takut melihat pria itu. Pulang kerja, Hyun-chul minum sendirian. 혼자 무슨 술을 이렇게 마신 거야? 부탁할 게 있어요. Hyun-chul mengatakan dulu ada pelanggan bernama sama dengannya. Pria ini ingin meminjam uang, tapi ternyata dia punya pinjaman yang tidak pernah dia terima. Dia ingin tahu apa yang terjadi karena dia belum tahu cara menggunakan sistem banknya. Hyo-ju mengatakan dia memalsukan pinjaman Song Hyun-chul yang tidak pernah diterimanya. Jadi jangan mencari tahu. Hyun-chul bertanya lagi seberapa dekat hubungan mereka. Hyo-ju menjawab cukup dekat sampai dia tahu perbuatannya. Jika mereka dekat, kenapa dia diam saja melihatnya berbuat salah? Hyo-ju memberitahu dia orang yang sangat ambisius. Di suatu tempat, Kang Ho dan teman-temannya naik sepeda mencari harta karun. Temannya mengajak pulang karena sudah malam. Namun Kang Ho tidak mau. Mereka harus mencari tempat bermalam dulu. Di depan mereka ada pengemudi yang mengantuk saat akan menabrak mereka atau menghentikannya. Lalu menghampiri mereka. Dia mengatakan jika mereka pergi sejauh 300 meter, mereka akan menemukan penginapan. Tidur saja di sana lalu pulang. Mereka bertiga melihat Ato menghilang. Sebelum pergi, Kang Ho memungut apel yang jatuh. Lalu mereka menemukan gereja untuk menginap. Keesokan paginya, Hyun-chul minta Beng-woo mengumpulkan semua pegawai. Hyun-chul meminta mereka untuk mengatakan semua komplain, tindakan menyimpang, dan apapun mengenai dirinya. Dia perlu tahu dirinya selama ini manusia seperti apa. Mereka tidak perlu menulis nama dan harus diketik agar dia tidak tahu itu tulisan tangan siapa. Di supermarket, Sang-mo memanggil Hae-jin ke ruangannya. Sang-mo memberikan kontrak untuk bergabung di tim yang baru dia buat untuk meningkatkan penjualan di supermarket. Setelah melihat kontraknya, Hae-jin izin bekerja kembali. Sebelum pergi, Sang-mo bertanya kenapa tidak memakai cincin kawin, padahal dia sudah menikah. Hae-jin menjawab cincinnya sedikit mengganggu saat dia bekerja. Sang-mo mengatakan dia harus memakainya agar dirinya tidak lupa bahwa dia sudah menikah. Di sebuah restoran, Yeon-ha menunggu Hyun-chul datang. Mereka sudah janji bertemu. Saat bertemu, Hyun-chul bertanya kenapa dia mengubah gaya rambutnya, membuatnya terlihat imut. Yeon-ha memberitahu model ini sedang tren di kalangan agen asuransi jiwa. Lalu dia mengucapkan terima kasih karena sudah membantu mereka dan bertanya siapa nama dia. Hyun-chul memberitahu namanya Dong-gu. Yeon-ha bertanya saat pertama kali dia datang ke rumahnya memakai pakaian pasien, kenapa dia mengaku sebagai suaminya. Hyun-chul memberitahu sedang menjalani terapi, saat itu dia kabur dari rumah sakit jiwa. Saat ini dia belum sembuh, kadang penyakitnya datang dan pergi. Yeon-ha bertanya kenapa dia belum pernah melihatnya, padahal dia pacaran dengan suaminya sejak libur musim semi di SMP. Hyun-chul meralatnya saat libur musim panas. Saat itu mereka menangkap capung bersama. Yeon-ha membenarkan, kemudian bertanya bagaimana dia bisa tahu. Hyun-chul memberitahu mereka punya hubungan spesial, sejenis nasib yang tidak bisa dipahami siapapun. Yeon-ha bertanya di mana dan bagaimana mereka bertemu. Hyun-chul memberitahu mereka sama-sama membeli karcis lotre, tapi setelah mereka menang, dirinya mengkhianati Hyun-chul. Dia kabur membawa semua uangnya, makanya dia mengembalikan uangnya, kemudian minta maaf. Hutangnya masih banyak, jadi dia akan membayarnya ditambah bunga. Selanjutnya, Hyun-chul bertanya apakah dia merindukan suaminya. Yeon-ha menjawab tentu saja, karena mereka sangat saling mencintai. Hyun-chul mengatakan dia juga merindukannya, kemudian minta maaf. Yeon-ha bertanya apakah dia masih sakit. Hyun-chul membenarkan. Yeon-ha mendoakan agar dia lekas sembuh.
치료를 빌겠습니다. 약 챙겨 드세요. Di sekolah, Jisoo marah karena temannya ada yang menulis Jisoo jelek di lokernya. Jisoo menduga ini perbuatan Kang Ho. Sebelumnya, teman Jisoo bernama Yongju iseng menyentuh kepala Hotak. Kang Ho menyuruhnya minta maaf. Jisoo bertanya memangnya kenapa kalau menyentuh kepalanya. Kang Ho menyentuh kepala Yongju, kemudian bertanya apakah dia suka kepalanya disentuh. Bukannya minta maaf, Jisoo malah menginjak kaki Kang Ho. Jisoo menemui Kang Ho. Dia menyuruhnya minta maaf. Kang Ho menyuruhnya minta maaf duluan karena dia menginjak kakinya. Jisoo minta maaf karena sudah menginjak kakinya, tapi Kang Ho malah menyuruh mencuci sepatunya sampai bersih dulu, membuat Jisoo kesal kemudian memukulnya. Singgut. Yonha dan Hyunchul dipanggil guru mereka karena kejadian itu. Lalu Hyunchul memberitahu Haejin karena pihak sekolah tidak bisa menghubunginya. Yonha datang lebih dulu. Dia minta maaf pada Kang Ho, lalu bertanya siapa namanya. Gurunya memberikan penjelasan Jisoo mengenai kejadian itu. Kemudian Hyunchul datang. Yonha terkejut, mereka bertemu lagi. Gurunya menjelaskan sepertinya mereka sering bertengkar. Kang Ho menulis di loker Jisoo jelek. Hyunchul mengatakan dia tidak suka dikatain jelek. Ini sama saja penyerangan karakter. Haejin datang, dia melihat Hyunchul membela Jisoo, lalu memperkenalkan dirinya. Yonha minta maaf pada Haejin, dia salah mendidik anaknya sampai melukai putranya. Yonha bertanya pada Kang Ho, Jisoo suka memelototinya seperti apa. Kang Ho mengatakan dia menatapnya dengan judes. Hyunchul mengatakan dia mengidap astigmatisme atau mata kabur. Yonha bertanya bagaimana dia bisa tahu. Hyunchul tidak menjawabnya. Dia hanya minta maaf karena Jisoo sudah melotot pada Kang Ho. Sedangkan Haejin minta maaf karena Kang Ho sudah mencoret loker Jisoo, lalu memberitahu gurunya bahwa mereka tidak akan memperbesar masalah ini. Haejin juga minta maaf pada Jisoo, berharap dia bisa memaafkan Kang Ho dan berbaikan dengannya. Jisoo mengaku salah, dia minta maaf pada Haejin. Hyunchul menanyakan keadaan Kang Ho lalu minta maaf. Di depan sekolah, Jisoo memanggil Hyunchul, dia mengucapkan terima kasih. Hyunchul mengatakan jangan lupa makan, kemudian memeluknya. Haejin dan Yonha melihatnya. Ada yang menulis mendengar namanya membuat dia takut, memintanya pindah ke cabang lain, dan ngatain bajingan brengsek karena dia menendang kakinya hingga memar. Di supermarket, Haejin siap-siap pulang, sementara Sangmo tiba-tiba komputernya mati. Haejin tidak bisa membuka pintu mobilnya. Dia memutuskan pulang menggunakan bis, dan Sangmo memutuskan pulang karena komputernya mati. Tiba-tiba hujan turun. Sangmo memayunginya, dia akan mengantarnya pulang. Ternyata semua itu perbuatan mau. Dia mengatakan akan lebih mudah jika mereka jatuh cinta, tapi ada hal yang tidak bisa mereka lakukan karena perasaan manusia itu milik mereka. Di kamar Kang Ho, dia melihat rekaman saat mencari harta karun. Dia terkejut tidak melihat apa-apa. Kemudian melihat apel di jendela. Keesokan paginya saat sikat gigi, tiba-tiba ingatan almarhum Song Hyunchul, kepala cabang muncul. Sebelum berangkat, Haejin memberikan dokumen perceraian yang harus Hyunchul isi. Haejin mengatakan dia sudah tidak tahan dan tidak ingin terluka lagi. 이젠 정말 그러기 싫어. Setelah dia meninggal dan hidup kembali, semuanya sangat membingungkan. Dia seperti orang lain sehingga melembutkan hatinya. Dia sangat marah dan sangat membencinya, tapi anehnya sekarang dia malah merasa kasihan padanya. Hyunchul bertanya kenapa selama ini dia menahan diri, kenapa hidup dengan laki-laki seperti ini. Seharusnya dari dulu dia bercerai, kenapa baru sekarang dia melakukannya. Hyunchul mengatakan akan melakukan yang dia minta, kemudian mengambil dokumen perceraiannya. Hyunchul datang ke kantor membawa tanaman kesayangannya. Dia menaruhnya di dekat jendela. Ibunya datang. Dia bertanya kenapa sekarang naik bis. Dia tahu hal ini dari Donggu. Ibunya pikir dia trauma dengan kecelakaannya, jadi memintanya untuk pergi terapi. Lalu menyuruhnya membeli mobil yang paling mahal dan kuat. Dia juga harus keluar dari pekerjaannya di bank. Ayahnya memberikan warisan sebelum meninggal. Dia bisa menggunakannya untuk memulai usahanya sendiri. Sekarang ini jumlah warisannya sekitar 2,5 juta dolar sesudah pajak. Ini sekitar 40 miliar ya guys. Hyunchul tidak menyangka memiliki warisan sebanyak itu.
Di kantor polisi, detektif memberitahu Yonha dia membuat selembaran mencari pelaku yang merusak mobil suaminya karena pelaku sudah tidak muncul lagi di minimarket. Lalu detektif memperlihatkan data pribadi Hyeonchul, kepala cabang. Yonha mengenalnya dengan nama Donggu. Detektif memberitahu dia adalah orang yang berusaha mengambil dokumen di mobil suaminya. Namanya sama dengan suaminya. Lalu saat suaminya masih hidup, mereka ribut soal pinjaman di bank. Yonha memberitahu orang ini adalah teman suaminya. Dia bukan orang jahat. Ternyata Ato dari tadi melihat pembicaraan mereka. Mendengarnya membuat detektif bingung. Begitu juga dengan Yonha. Dia bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di kantornya, Hyeonchul bertanya pada Subin dari cabang mana Song Hyeonchul mendapatkan pinjamannya. Subin memberitahu dari cabang Yongdongpo dan orang yang menyetujui pinjamannya adalah Oh Seung-jun. Lalu Subin mengatakan pinjamannya sudah dibayarkan kembali tanggal 20 Maret. Pada tanggal itu Song Hyeonchul sedang berada di rumah sakit. Setelah Subin meninggalkan ruangannya, Hyeonchul menghubungi kantor cabang Yongdongpo. Dia diberitahu Oh Seung-jun sedang cuti sejak bulan Oktober, 6 bulan yang lalu. Di kantor polisi, detektif melihat penawaran asuransi dari Yonha. Dia minta detektif untuk menghubunginya kapan saja jika membutuhkan asuransi. Detektif menghubungi Yonha. Yonha mengajaknya bertemu untuk menjelaskan asuransinya. Mereka janji bertemu di Bank Sinha. Yonha datang lebih dulu. Donggu bertanya apa yang dia lakukan di sini. Yonha terkejut melihat nama di name tag Donggu. Hyeonchul melihatnya. Dia bertanya kenapa bisa ke sini. Yonha memberitahu ingin bertemu seseorang. Detektif datang. Hyeonchul mengajak mereka bicara di ruangannya. Yonha melihat papan nama Hyeonchul. Tidak menduga dia adalah kepala cabang. Yonha kemudian mengeluarkan dokumen asuransi yang harus ditandatangani detektif. Kemudian menjelaskan mengenai asuransinya dan menghitung jumlah premi yang harus dia bayar setiap bulan. Setelah selesai, detektif bertanya kenapa waktu itu dia tidak memberitahu berteman dengan Song Hyeonchul. Hyeonchul menjelaskan merasa tidak perlu memberitahunya. Pinjamannya juga sudah dibayarkan kembali. Sepertinya ada kesalahan. Dia akan memeriksanya lagi. Hyeonchul kemudian memberitahu dia ingin asuransinya juga. Yonha bertanya kenapa dia tidak memberitahu namanya sama dengan nama suaminya dan berbohong bahwa namanya Donggu. Hyeonchul mengatakan tidak ingin hati dia hancur karena teringat lagi pada suaminya. Mereka dekat bukan karena nama mereka sama, melainkan karena takdir. Sementara itu di supermarket, Haejin meeting dengan tim target Penny untuk meningkatkan penjualan. Selesai meeting, Sangmo mengajaknya makan siang bersama. Sambil makan, Haejin bertanya apakah dia sudah menemukan ibunya. Sangmo menjawab belum. Lalu Haejin bertanya saat bertemu ibunya apa yang ingin dia lakukan. Sangmo memberitahu dia ingin makan enak dengannya seperti sekarang. Saat makan dengan orang yang dia suka adalah waktu yang paling bahagia buatnya. Sekarang dia merasa sangat bahagia. Setelah makan, Sangmo bertanya apakah dia dekat dengan suaminya. Dia dengar di Korea meskipun tidak akur, wanita tetap tinggal dengan suami mereka. Sepertinya dia kurang dekat dengan suaminya. Haejin mengatakan pernikahan tidak bisa dinilai berdasarkan dekat atau tidaknya. Sangmo memberitahu dia pernah menikah. Menurutnya dia harus dekat dengan suaminya. Di tempat konstruksi, Modong tiba-tiba terpleset dan jatuh atau menyelamatkannya. Jadi tidak ada korban jiwa. Sementara itu di sekolah, Yongju mengatakan ayah Kang Ho aneh. Yongju pikir dia bukan ayah Kang Ho tapi ayahnya. Jisoo memberitahu dia adalah teman ayahnya. Makanya dia begitu. Kang Ho dan teman-temannya masuk. Jisoo memanggilnya, kemudian bertanya apakah lukanya sudah sembuh. Kang Ho melambaikan tangannya. Hotak memberitahu ayah Jisoo baru meninggal. Dia sedih karena ayahnya meninggal. Kang Ho merasa menyesal. Jika dia tahu, dia tidak akan memanggil Jisoo jelek. Di bank, mereka melihat posisi kantor cabang mereka menurun menjadi posisi ketiga. Selama kepemimpinan Hyeonchul, kantor cabang mereka selalu ada di posisi 1. Prestir datang membawa guru privat untuk Hyeonchul. Lalu dia memberitahu besok malam mereka akan minum-minum dengan pimpinan Lee dari Osung Group. Mereka ingin merayakan kesembuhannya. Di kantor asuransi, Yonha sedang menghitung estimasi premi asuransi Hyeonchul. Dia bertanya, ada apa sih dengan mereka berdua? Kenapa nama dan tanggal lahir mereka sama?
atau mengatakan bisakah dia tidak penasaran dengan apa yang terjadi. Yonha mengatakan dia penasaran setengah mati. Pada malam harinya Donggu bertemu dengan ibu Hyunchul. Dia meminta Donggu untuk menjadi supir pribadi Hyunchul dan mencari mobil yang paling mahal dan kuat. Sementara itu, Beng-woo masuk ke ruangan Hyunchul sebelum pulang. Beng-woo memberitahu dia selalu melakukan pertemuan bulanan dengan semua pegawai dan selalu merekam pertemuan itu sebagai pengingat. Menurutnya itu bisa membantunya mengingat kembali yang terjadi. Hyunchul mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kemudian melihat rekaman itu. 다들 아주 한가하구만. 알아서 하세요. Hyunchul kepala cabang terlihat selalu memarahi pegawainya. Keesokan paginya Hyunchul melihat KTP-nya. Tiba-tiba Yonha menghubunginya. Dia minta nomor KTP-nya karena dia akan mencetak perkiraan premi asuransinya. Hyunchul menyebutkan nomor KTP-nya. Yonha mengatakan itu nomor KTP suaminya. Hyunchul memberitahu dia akan mengirim pesan nomor KTP-nya. 뭐예요, 당신? Selanjutnya Hyunchul meminta Hyoju datang ke ruangannya. 부르셨잖아요. Dia bertanya apakah selain Song Hyunchul dia memalsukan pinjaman orang lain. Hyoju menjawab tidak tahu. Jadi dia hanya bilang mengenai pinjaman Song Hyunchul. Menurutnya tidak masuk akal dirinya memasukkan pinjaman senilai $200.000. Padahal dirinya sangat peduli dengan reputasinya. Hyunchul bertanya apakah buat dia tidak masalah jika ingatannya tidak kembali. Hyunju menjawab tidak masalah. Setelah mendengarnya, dia menyuruh Hyoju keluar. Donggu masuk mengingatkan mereka harus pergi menemui Presdir. Hyunchul memberitahu sepertinya dirinya sedang dijebak. Dirinya dan pemilik tubuh ini sedang diperlakukan tidak adil. Hyunchul tiba di restoran. Saat minum, ingatan Hyunchul kepala cabang muncul. 뭐해, 장기호 이제? Pimpinan Lee berterima kasih. Berkat bantuan dia, investasi Osung Motors berjalan lancar. Presdir mengingatkan mengenai pinjaman pimpinan Lee untuk grup Osung yang Hyunchul setujui. Sementara itu, Yonha memeriksa asuransi apa saja yang dimiliki Hyunchul. Setelah mengetahui nomor KTP-nya, dia menemukan Hyunchul sudah membayar asuransi kecelakaan mobil. Kemudian mencatat dia mengalami kecelakaan pada tanggal 18 Maret. Yonha menyadari tanggalnya sama dengan kecelakaan mobil suaminya. Selanjutnya, Hejin pulang dengan temannya. Hari ini dia tidak membawa mobil. Sangmu mengajak mereka pulang bersama. Tiba di depan apartemennya, Sangmu bertanya apakah besok dia boleh mengantarnya pulang lagi karena rumah mereka searah. Dia ingin mereka bisa dekat. Hejin mengatakan mereka sudah cukup dekat sebagai CEO dan pegawai, lalu mengucapkan terima kasih karena sudah mengantarnya. Hejin melihat Hyunchul duduk di taman dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sini. Hyunchul mengatakan dia membutuhkan bantuannya. Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.